Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rizka Amalia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembelajaran pengantar akuntansi 2. Materi yang pertama akan kita bahas adalah materi aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang. Artinya masa pemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Atau secara relatif memiliki sifat permanen, seperti peralatan, mesin, gedung, ataupun tanah. Karena pemanfaatannya lebih dari 1 tahun, maka membutuhkan biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Kemudian ada metode jumlah angka tahun. Selanjutnya metode saldo menurun ganda, metode jam biasa, dan yang terakhir metode unit kredit. Metode yang pertama akan kita bahas adalah metode garis lurus. Dengan metode ini, besarnya beban depresiasi dialokasikan dalam jumlah yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset tersebut dan akan menghasilkan jumlah beban yang sama untuk setiap tahunnya. Ada tarif penyusutannya yaitu 100% dibagi dengan jumlah umur ekonomisnya. Kemudian beban penyusutan per tahunnya, harga perolehan dikurang nilai residu, kemudian dikali dengan tarif penyusutan yang sudah kita hitung tadi. Contoh soalnya, pada bulan Januari 2019 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan 100 juta dan berdasarkan estimasi manajemen umur ekonomisnya selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah. Maka perhitungan metode garis lurusnya untuk tarif penyusutan 100% dibagi umur ekonomis, 100% dibagi 5 tahun maka didapat 20%. Kemudian untuk beban penyusutannya, harga perolehan dikurang dengan nilai residu 100 juta dikurang 5 juta sama dengan 95 juta. Lalu dikalikan dengan tarif penyusutan yang sudah kita hitung tadi. 95 juta dikali 20%, maka didapat hasil 19 juta. Nah, 19 juta ini merupakan beban penyusutan untuk setiap tahunnya. Untuk schedule penyusutannya, pertama, harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2019, beban penyusutannya sebesar 19 juta, akumulasinya 19 juta, dan nilai akhir buku 100 juta dikurang dengan 19 juta, maka didapat hasil 81 juta. Untuk tahun kedua, pada tahun 2020, beban penyusutannya sama, 19 juta, kemudian akumulasinya ditambah 19 juta tadi, maka didapat 38 juta. Dan nilai akhir bukunya 81 juta dikurang 38 juta, maka dapat hasil sebesar 62 juta rupiah. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya itu perhitungannya sama, sehingga nanti nilai akhir bukunya sesuai dengan nilai residu, yaitu 5 juta rupiah. Yang kedua, metode jumlah angka tahun. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahunnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang telah disusutkan. Besaran nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan estimasi nilai residunya. Tarif penyusutannya didasarkan pada pembilang, penyebut, dan rumusnya. Pembilang ini berdasarkan dengan umur ekonomis. Untuk tahun berikutnya, pembilangnya merupakan umur ekonomis yang belum dimanfaatkan. Kemudian penyebut adalah jumlah tahun-tahun sejak tahun pertama hingga tahun pemakaian terakhir. Kemudian untuk rumus penyusutannya, harga perolehan dikurang nilai residu dikali pecahan angka tahun tersebut. Dengan contoh soal yang sama, pada bulan Januari 2019 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Dasar penyusutannya, harga perolehan dikurang nilai residu 100 juta dikurang 5 juta, maka didapat 95 juta. Angka penyebutnya, karena ini umur ekonomisnya 5 tahun, maka perhitungannya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Beban penyusutannya untuk tahun 2019 tahun pertama yaitu 5 per 15. 5 ini karena umur ekonomisnya 5 tahun, maka dicatat 5 per 15 dikali 95 juta, maka didapat 0,3333
dikali 95 juta. Hasilnya 31.666.666,67 rupiah. Dibulatkan menjadi 31.666.667 rupiah. Untuk tahun 2020, karena ini tahun kedua, maka pembilangnya adalah 4 karena tahun pertama sudah digunakan. Maka 4/15 dikali 95 juta. Hasilnya 0,26667 dikali 95 juta. Hasilnya 25.333.333,33 rupiah. Dibulatkan menjadi 25.333.333 rupiah. Dan untuk tahun-tahun berikutnya perhitungannya sama, hanya beda di pembilangnya saja, disesuaikan dengan angka umur ekonomis yang belum dimanfaatkan. Schedule penyusutannya masih sama dengan perhitungan yang sama juga seperti tadi. Metode perhitungan selanjutnya yaitu metode saldo menurut gas. Metode ini menghasilkan suatu perubahan penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Jadi metode ini pada hakikatnya sama dengan metode jumlah angka tahun, di mana besarnya beban penyusutan akan menurun setiap tahunnya. Gaya penyusutan dari tahun ke tahun semakin menurun karena dianggap bahwa dengan semakin tuanya aset, maka kapasitas aset tersebut dalam memberikan jasa akan semakin menurun. Nilai buku pada awal tahun adalah harga perolehan aset. Tarif yang digunakan pada metode ini adalah 2 kali dari metode garis lurus. Masih dengan contoh soal yang sama, tarif penyusutan 100% dibagi 5 tahun, kemudian dikali 2 karena menurun ganda. Maka 20% dikali 2 sama dengan 40%. Beban penyusutannya langsung dari tarif penyusutan yang sudah kita hitung tadi dikali dengan harga perolehannya. Maka 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta. Untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020 menggunakan nilai akhir buku yang dikali dengan tarif penyusutannya. 100 juta dikurang 40 juta, kemudian dikali dengan 40%. Maka 60 juta dikali 40% sama dengan 24 juta rupiah. Langsung kepada schedule penyusutannya, nilai akhir buku yaitu 100 juta rupiah karena berdasarkan harga perolehannya. Kemudian pada tahun 2019 beban penyusutannya 40 juta, akumulasinya 40 juta, dan nilai akhir buku 100 juta dikurang 40 juta, maka didapat hasil 60 juta. Untuk tahun kedua, yaitu tahun 2020, 60 juta dikali 40%, maka didapat hasil 24 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya 40 juta ditambah 24 juta didapat hasil 64 juta. Dan nilai akhir bukunya 60 juta dikurang 24 juta didapat hasil 36 juta rupiah. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Metode selanjutnya yaitu metode jam jasa. Teori yang mendasari metode ini adalah bahwa pembelian suatu aset menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Artinya perusahaan menganggap bahwa perhitungan metode penyusutan ini berdasarkan dengan berapa jam masa manfaat dari aset tetap tersebut. Dalam menghitung besaran beban penyusutan, metode ini membutuhkan estimasi umur aset berapa jumlah jam jasa yang diberikan oleh aset yang bersangkutan. Dengan contoh yang sama, Januari 2019 dibeli aset seharga 100 juta rupiah, kemudian estimasi manajemen aset tetap beroperasi selama 25.000 jam dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah. Untuk skema perhitungan metode jam jasa, hal yang pertama harus dilakukan adalah mencari berapa nilai penyusutan per jamnya. Maka 100 juta rupiah dikurang 5 juta, hasilnya 95 juta rupiah, kemudian dibagi dengan 25.000 jam, maka hasilnya 3.800 per jam. Kemudian harga 3.800 per jam ini nanti dikalikan dengan pemakaian estimasi dari jam selama 1 tahun. Maka untuk tahun 2019 aset tersebut keterangannya
dipakai selama 4.200 jam menurut estimasi dari manajemen. Maka 4.200 jam ini kemudian dikalikan dengan Rp3.800, maka hasilnya Rp15.960.000. Selanjutnya, metode unit produksi. Perhitungannya sama seperti metode jam kerja, tetapi tarif penyusutannya dikali dengan unit produksinya. Pada tahun 2019 dibeli sebuah aset tetap berupa truk angkut dengan harga perolehan Rp100 juta. Nilai residunya Rp5 juta. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini diperkirakan masa manfaatnya ada dalam satuan mil, yaitu sebesar 100.000 mil. Estimasi untuk metode unit produksi pemakaian tahun pertama yaitu 15.000 mil, tahun kedua 3.000 mil, tahun ketiga 20.000 mil, tahun keempat 25.000 mil, dan tahun kelima 10.000 mil. Maka tarif penyusutannya 95 juta dibagi dengan 100.000 mil, yaitu didapat Rp950 per satuan milnya. Beban penyusutannya untuk tahun 2019 15.000 langsung dikali dengan 950, tahun kedua 30.000 dikali 950, dan tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan perkiraan estimasi dari manajemen. Materi selanjutnya yaitu pelepasan aset. Apabila perusahaan sudah merasakan bahwa aset tetap ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi walaupun masih ada umur ekonomisnya, maka perusahaan boleh mengambil keputusan berupa pelepasan aset tetap tersebut. Bagaimana cara penghentiannya? Itu ada dua cara. Yang pertama dibuang atau dihancurkan, yang kedua yaitu dengan cara dijual. Pelepasan aset tetap dengan cara dibuang atau dihancurkan. Contohnya, pada akhir tahun peralatan yang dibeli dengan harga 15 juta telah habis disusutkan dengan secara penuh. Maka jurnal yang perlu kita catat adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 15 juta di debit dan peralatan sebesar 15 juta di kredit. Kemudian pelepasan aset tetap dengan cara dijual. Contohnya, peralatan yang dibeli tahun 2008 dengan harga 40 juta dan nilai residu sebesar 4 juta disusutkan dengan metode garis lurus, masa manfaatnya 5 tahun. Pada tanggal 1 Juli 2011, peralatan tersebut dijual dengan harga 15 juta rupiah. Nah, peralatan yang tadi sudah dibeli tahun 2008 dengan harga 40 juta dikurang dengan nilai residunya yaitu 40 juta dikurang 4 juta, maka didapat hasil 36 juta. Kemudian dikali dengan tarif depresiasinya yaitu 100%, dibagi 5 tahun maka didapat 20%. 36 juta dikali 20% sama dengan 7.200.000. Kemudian akumulasi dari tahun 2008 sampai tahun 2010 yaitu 7.200.000 dikali 3 maka 21.600.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan untuk 1 Januari sampai 1 Juli 2011 yaitu 7.200.000 dikali 6 dibagi 12 yaitu didapat 3.600.000. Maka akumulasi penyusutan 2008 sampai 2010 ditambah dengan akumulasi penyusutan 1 Januari sampai 1 Juli 2011 hasilnya 25.200.000 rupiah. Nilai buku tadi 40 juta dikurang 25.200.000 rupiah sama dengan 14.800.000 rupiah. Nah, harga penjualannya kan tadi 15 juta, maka 14.800.000 dikurang 15 juta rupiah didapat laba penjualan peralatan sebesar 200.000 rupiah. Untuk jurnal yang perlu kita catat yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 3.600.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.600.000 rupiah di kredit. Jurnal berikutnya yaitu kas sebesar 15 juta rupiah karena penjualannya tadi 15 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya 25.200.000 rupiah di debit. Kemudian peralatan di kredit sebesar 40 juta rupiah dan laba penjualan atas peralatan tersebut sebesar 200.000 rupiah. Dalam pertukaran aset sejenis ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harga perolehan aset yang baru
adalah harga pasar aset yang lama ditambah dengan kas yang akan dibayar. Yang kedua, akan ada laba atau rugi pertukaran. Ini merupakan selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset yang lama atau yang diserahkan. Suatu aset dapat ditukar dengan aset sejenis ataupun aset yang tidak sejenis. Perusahaan bisa menukarkan aset yang lama dengan aset yang baru dengan harapan mendatangkan manfaat bagi operasional perusahaan. Contohnya, perusahaan Giant menukarkan peralatan angkut lamanya dengan peralatan yang baru. Nilai buku peralatan lama yaitu sebesar 1.500.000. Perhitungan ini didapat dari harga perolehan 5 juta rupiah dikurang akumulasi penyusutannya 3.500.000 rupiah. Kemudian harga pasar yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kas yang harus dibayar sebesar 3.100.000 rupiah pada tanggal 31 Desember dan harga peralatan yang baru sebesar 5.100.000 rupiah. Maka jurnal yang kita catat adalah akumulasi penyusutan peralatannya 3.500.000 rupiah. Kemudian peralatan baru yang kita dapat sebesar 5.100.000 rupiah. Peralatan lama yang kita kreditkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kas yang kita keluarkan 3.100.000 rupiah dan mendapat keuntungan atas pertukaran tersebut sebesar 500.000 rupiah yang juga dicatat di akun kredit. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai investasi. Nah, investasi yang akan kita bahas yaitu investasi melalui saham. Saham merupakan surat kepemilikan suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor. Nah, kepemilikan ini sesuai dengan persentase berapa banyak saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Untuk contoh soal penjualan saham masih berkaitan dengan contoh yang sebelumnya yaitu saham PT Baja. Pada tanggal 2 Desember, saham PT Baja dijual sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000. Kemudian kursnya sebesar 150% dan provisi sebesar 0,5% dari harga kurs. Biaya materainya seharga Rp6.000. Skema perhitungan penjualan saham yaitu harga kurs saham PT Baja 10.000 lembar dikali Rp1.000 dikali 150%, maka hasilnya didapat 15 juta rupiah. Kemudian provisinya 0,5% yaitu 75.000 dan biaya materainya seharga Rp6.000. Total keseluruhan yaitu 15.081.000 rupiah. Kemudian dari 15.081.000 rupiah ini kita kurangi dengan harga saham yang sebelumnya kita beli. Maka Rp10.000 dikali Rp1.206,3 rupiah. Hasilnya Rp12.063.000 rupiah. Rp15.081 rupiah dikurang Rp12.063.000 rupiah, hasilnya Rp512.000 rupiah. Maka Rp512.000 rupiah ini merupakan laba atas penjualan saham PT Baja. Jurnal yang perlu kita catat yaitu kas sebesar Rp15.081.000 di debit karena kita mendapatkan kas. Kemudian di kredit surat berharga saham PT Baja yang kita jual seharga Rp12.063.000. Kemudian ada laba atas penjualan surat berharga sebesar Rp512.000 di kredit juga. Kepemilikan saham ini mendatangkan manfaat, salah satunya berupa dividen. Nah, dividen ini dibagikan sesuai dengan keputusan dari perusahaan. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Pendapatan dividen akan dicatat dalam pembukuan investor setelah perusahaan penerbit saham mengumumkan akan adanya pembagian dividen. Pendapatan dividen tidak dijamin akan dibayar, oleh karena itu perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk mencatat dividen. Contohnya, pada tanggal 30 Desember diterima dividen saham PT Baja dengan harga Rp500 per lembar saham. Maka skema perhitungannya adalah saham PT Baja dibeli sebanyak 20.000 lembar saham. Kemudian yang sudah dijual sebanyak 10.000 lembar saham, maka persediaannya masih ada 10.000 lembar saham. Dividen yang akan diterima 10.000 lembar saham tadi tinggal dikali dengan Rp500.000, maka hasilnya Rp5 juta. Jurnal yang perlu dicatat oleh perusahaan, kas sebesar Rp5 juta di debit, kemudian kreditnya pendapatan dividen sebesar Rp5 juta. Investasi
Ilustrasi selanjutnya yaitu investasi melalui obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang ataupun menengah yang dapat dipindah tangankan. Surat utang ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa pendapatan bunga pada periode tertentu dan mengembalikan pokok pinjaman di akhir periode atau jatuh temponya. Jadi, perusahaan bertujuan investasi melalui obligasi itu supaya mendapatkan pendapatan yang sama, yang stabil di setiap tahunnya. Kalau dividen kan pembagian dividennya tidak menentu, artinya sesuai dengan keputusan perusahaan penerbit saham. Tapi kalau investasi melalui obligasi, pendapatan yang diterima itu sama, pendapatannya berupa pendapatan bunga. Ilustrasinya, pada tanggal 1 April 2011, PT Intan membeli 200 lembar obligasi PT Berlian dengan nilai nominal 10 juta per lembarnya. Harga perolehan 1.902.400.000 rupiah. Obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2016. Bunganya 12% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Skema perhitungannya, 1 April 2011 itu dicatat sebagai pembelian obligasi tersebut. Maka harga obligasinya 1.902.400.000 rupiah. Kemudian bunga berjalannya 5 bulan dari 1 November ke 1 April, maka 5/12 dikali 12% dikali 2 miliar rupiah, maka hasilnya 100 juta rupiah. Maka jumlah yang dibayar 2.200.400.000 rupiah. Kemudian, jurnal yang perlu dicatat oleh perusahaan adalah investasi dalam obligasi sebesar 1.902.400.000 rupiah, piutang bunga 100.000 rupiah, dan kas yang dikeluarkan 2.002.400.000 rupiah. Kemudian kita akan mencatat penerimaan bunga. Penerimaan bunga dicatat pada tanggal 1 Maret 2011. 6/12 dikali 12% dikali 2 miliar, maka hasilnya 120 juta. Kemudian piutang bunganya sebesar 100 juta rupiah, maka didapat pendapatan bunga 120 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah, hasilnya 20 juta rupiah. Maka jurnal yang perlu dicatat, kas di debit sebesar 120 juta rupiah, kemudian piutang bunga pendapatannya 100 juta rupiah dan bunganya 20 juta rupiah. Karena perjanjian penerimaan bunga 2 kali dalam setahun, maka perlu dicatat lagi 1 November 2011, yaitu kas 120 juta rupiah dan pendapatan bunga 120 juta rupiah. Kemudian pada akhir periode, perusahaan perlu mencatat ayat jurnal penyesuaiannya. Ayat jurnal penyesuaian didapat dari jumlah bunga dari tanggal 1 November sampai 31 Desember. Maka dihitung sebagai 2 bulan dikali pendapatan bunganya 20 juta. Maka 2 dikali 20 juta didapat hasil 40 juta rupiah. Jurnal yang perlu dicatat yaitu piutang bunga sebesar 40 juta rupiah dan di debit, kemudian di kreditnya pendapatan bunga sebesar 40 juta rupiah di kredit. Dalam pembelian obligasi, jika didapat harga perolehan tidak sama dengan nilai nominal, maka akan terjadi premium ataupun diskon. Premium terjadi apabila harga perolehan lebih besar daripada nilai nominal, biasa disebut sebagai agio obligasi. Kemudian, diskon obligasi atau disagio obligasi terjadi apabila nilai nominal obligasi lebih besar daripada harga perolehan obligasi. Agio maupun disagio diamortisasi sepanjang umur obligasi, sehingga pada tanggal jatuh tempo, obligasi nilai buku investasi jangka panjang dikurang obligasi akan menunjukkan jumlah yang sama dengan nilai nominal obligasi. Agio ataupun disagio obligasi ini perlu diamortisasi. Amortisasi merupakan penyusutan dari disagio ataupun agio obligasi ini. Caranya, jumlah agio atau disagio dibagi dengan umur obligasi yang sudah tertera. Amortisasi agio dan disagio mempengaruhi akun investasi dan bunga seperti berikut ini. Amortisasi agio, pencatatannya pendapatan bunga di debit,
kemudian investasi obligasinya di kredit. Tetapi kalau amortisasi bis agio, akun yang perlu dicatat, investasi obligasi di debit, dan kreditnya adalah pendapatan bunga. Masih berkaitan dengan contoh sebelumnya, perhitungan amortisasinya adalah sebagai berikut. Nilai nominal obligasi yaitu 2 miliar rupiah, kemudian harga perolehannya sebesar 1.902.400.000 rupiah, maka dis agio obligasinya adalah 97.600.000 rupiah. Amortisasi dis agio obligasi per bulannya adalah 97.600.000 rupiah dibagi 61 bulan, maka hasilnya 1.600.000 rupiah. 61 bulan ini didapat dari jangka waktu obligasinya 2011 1 April sampai 31 Desember, 2012 sampai 2015 dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian pada tahun 2016 dihitung dari 1 Januari sampai 1 Mei, maka total umur obligasinya adalah 61 bulan. Hal yang perlu dicatat yaitu investasi obligasi PT Berlian di debit sebesar 14.400.000 rupiah, kemudian kreditnya pendapatan bunga sebesar 14.400.000 rupiah di kredit. Jurnal ini dicatat pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2011. Penjualan obligasi masih dengan contoh yang sama. PT Intan menjual obligasi PT Berlian yang dijual seharga Rp1.950.000 pada tanggal 30 Agustus 2013. Harga perolehannya Rp1.902.400.000, kemudian amortisasi dis agio obligasinya sebesar 29 bulan dikali Rp1.600.000 didapat Rp46.400.000. 29 bulan ini didapat dari 1 April 2011 sampai dengan 30 Agustus 2013. Nilai yang dicatat dari obligasi pada tanggal 30 Agustus 2013 yaitu Rp1.948.800.000. Hasil yang diterima dari penjualan yaitu Rp1.950.000.000. Maka dari perhitungan ini didapat keuntungan atas penjualan obligasi tersebut sebesar Rp1.200.000. Dari penjualan obligasi ini juga perlu dicatat pendapatan bunganya. Pendapatan bunga untuk 1 April. 1 April ini kan tadi perjanjian mengenai pembayaran bunga yang sudah disepakati di awal. Walaupun ini dijual, tetap harus dicatat pendapatan bunganya. Pendapatan bunganya dicatat dari 1 Mei sampai 30 Agustus. Maka didapat 4 bulan. 4 per 12 dikali 12% dikali 2 miliar. Hasilnya 80 juta rupiah. Harga jualnya Rp1.950.000.000, maka jumlah yang diterima adalah Rp2.030.000.000. Jurnal yang perlu dicatat pada tanggal 30 Agustus adalah kas sebesar Rp2.030.000.000 di debit, kemudian kreditnya pendapatan bunga sebesar Rp80 juta, investasi obligasi PT Berlian sebesar Rp1.948.800.000, kemudian keuntungan atas penjualan sebesar Rp1.200.000. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.